Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau pernah bersabda, "Innad dunya hulwatun hadiratun." Sesungguhnya dunia ini terasa manis dan hijaunya sangat memukau. Wa innallaha mustakhlifakum atau wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian dunia ini untuk mengelolanya. Fayanduru kaifa ta'malun, lalu Allah melihat apa yang kalian perbuat dengan dunia yang Allah kuasakan kepada kalian. Fattaqud dunya, maka takutlah kalian kepada dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah kalian kepada wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa, karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israil adalah berawal dari fitnah wanita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada sabda Nabi ini menunjukkan dengan jelas bahwasanya dunia ini terasa sangat manis dan menyegarkan, memukau. Akan tetapi itu sifatnya laisa ta'bidan, bukan selama-lamanya. Sifatnya hanya sementara. Dan barakallahu, dunia yang sifatnya sementara baik pada kelezatannya, pada kenikmatannya,
dunia ini dikuasakan kepada manusia. Oleh karena itu, di daratan Allah menguasakan dunia ini kepada manusia, bukan kepada hewan. Taruhlah hewan apa yang paling buas yang ada di darat. Ternyata manusia, Allah beri kemampuan untuk menguasai hewan tersebut. Ya, dengan berburu, dengan dibunuh. Walaupun seandainya duel, tangan kosong, manusia tersebut kalah. Namun dengan cara yang lain, manusia bisa menguasai hewan tersebut. Itu di darat. Demikian pula di lautan, barakallahu. Allah Subhanahu wa taala menguasakan lautan untuk manusia. Baik dari hasil lautnya, dari pembagian wilayahnya, barakallahu. Namun itu semuanya ada hikmah yang merupakan perkara yang harus selalu diperhitungkan oleh manusia. Karena Allah mengatakan fayanzuru kaifa ta'malun. Setelah Allah mengatakan fa innallaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah memberikan kekuasaan kepada kalian terhadap dunia untuk menguasainya, Allah mengatakan fayanzuru kaifa ta'malun. Namun Allah akan melihat apa yang kalian perbuat, apa yang kalian amalkan terhadap dunia tersebut. Maka barakallahu terhadap amalan-amalan yang ada di dunia, manusia terbagi menjadi dua. Amalan-amalan orang yang beriman dan beramal soleh, dan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang kafir. Ketika dunia dikuasakan kepada manusia, orang-orang kafir, mereka yang tidak memiliki keimanan dan tidak menginginkan amal soleh, yang tujuannya hanya dunia, barakallahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-200, faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya. Maka di antara manusia ada yang mengatakan, ada yang selalu berharap, ada yang selalu berdoa, wahai Rabb kami, berikanlah kami di dunia ini bagian, titik. Dia hanya sampai di situ. Niatannya hanya dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala beri dunia tersebut. Namun wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Akan tetapi tidak ada bagi dia bagian nanti di akhirat. Tidak ada bagian yang menguntungkan berupa surga, balasan yang baik, tidak ada. Karena niatannya hanya dunia. Itu barakallahu lalai bagi mereka-mereka yang merasa sudah mendapatkan banyak kenikmatan di dunia. Baik kenikmatan berupa kekuasaan yang selalu dibanggakan, kenikmatan berupa harta yang selalu dihitung-hitung, kenikmatan berupa anak yang selalu disayangi, dicintai, melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Atau kecintaan terhadap ilmu agama, namun kecintaannya dengan kecintaan yang salah. Dia mempelajari ilmu agama adalah tujuannya untuk membangga-banggakan di hadapan para ulama. Maka dia tidak akan mencium bau surga. Yang kedua adalah dalam rangka untuk mendebat orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, dengan menyombongkan diri. Maka dia tidak akan mencium bau surga. Maka barakallahu orang kafir, tidaklah mereka itu hidup di dunia, melainkan tujuannya hanya dunia dan dunia. Maka telah lewat dan pernah kita sebutkan dalam surat Hud ayat ke-15 dan 16, barakallahu. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Dan barang siapa yang kehidupan yang menginginkan di dunia ini
Dia hanya menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya semata. Maka Allah akan berikan, maka kami akan sempurnakan perbuatan-perbuatan mereka, dan hasilnya mereka tidak akan dikurangi sedikit pun. Dilulu. Terus dilulu. Barakallahu. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illan nar, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada bagian di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun. Maka terhapuslah apa yang mereka upayakan tatkala di dunia, dan batallah, hilanglah apa yang selalu mereka amalkan. Surat Hud ayat ke-15 dan 16. Barakallahu. Adapun orang-orang yang beriman, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-201 dan 202. Wa minhum may yaqul, dan di antara manusia ada yang selalu berdoa, ada yang meniatkan dalam hatinya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kami di dunia ini kebaikan, dan di akhirat ini juga kebaikan, dan barakallahu, jauhkanlah kami, lindungilah kami dari api neraka. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan bagian atas apa yang mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat hisabnya. Surat Al-Baqarah ayat ke-201 dan 202. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula manusia tatkala di dunia ini, terkhusus orang-orang yang beriman, mereka menjadikan dunia ini hanya wasilah saja. Dan dia memposisikan dirinya seakan-akan seperti penyeberang jalan, atau orang yang abirus sabil, yang berkelana, yang akan meninggalkan negerinya. Barakallahu. Sebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu ini adalah orang yang asing. Orang yang melakukan safar berarti asing, tidak dikenal di negeri orang lain. Maka kita berkafikum di dunia ini, memposisikan diri kita ini di negeri orang lain. Dunia ini bukan negeri asal kita. Negeri asal orang yang beriman itu adalah Al-Jannah. Barakallahu. Maka ketika seseorang berada di negeri orang lain, tentunya dia akan sangat berharap bisa kembali ke negerinya, dan dia tidak bisa bernikmat-nikmat di negeri orang lain. Demikian pula kita di dunia ini. Kita harus ingat asal muasal kita dan tujuan kita. Kalau ingin kembali ke negeri asal, yakni akhirat, surga, maka harus menunaikan ibadah. Kita tidak bisa terlena di dunia ini. Tidak melakukan ketaatan, tidak peduli dengan yang haram, seenaknya saja, maka tidak bisa. Barakallahu. Maka kita hanya mengambil bekal secukupnya saja untuk kembali ke negeri asal. Demikian pula barakallahu orang yang safar, dia ditugaskan ke negeri A, atau dia safar ke negeri A, dan dia hanya sementara, dan dia tahu negeri tersebut akan bakal ditinggalkan dan akan kembali ke negeri asalnya. Tentunya dia hanya barakallahu mengambil bekal hanya sedikit apa yang dibutuhkan. Barakallahu. Maka syarat untuk kembali ke kampung akhirat adalah
barakallahu kita bertauhid, beriman dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik fi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, itu nanti di kampung akhirat, bukan kampung dunia. Falyamal amalan sholihan, maka hendaknya dia beramal soleh. Wala yusyrik fi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia berbuat syirik, menyekutukan barakallahu Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun dalam beribadah. Itu bekalnya. Kalau bekal ini didapat, maka akan diterima di kampung akhirat, akan terbuka barakallahu. Kalau ternyata bekalnya tidak cukup, tidak diterima, ya, maka akan diusir barakallahu. Tidak akan dibuka gerbangnya barakallahu, pintu surga. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah keadaan kita di dunia. Oleh karena itu barakallahu, kita semuanya meyakini dan mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menguasakan dunia ini untuk kita semua. Oleh karena itu, dalam kajian tafsir kita sore hari ini barakallahu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-29, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi, semuanya. Disebutkan dalam tafsir, Allahu wahdahu alladzi khalaqa li ajlikum kulla ma fil ardi minan ni'am allati tantafi'una biha. Allah sajalah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kalian, berupa kenikmatan-kenikmatan yang bisa kalian ambil manfaatnya. Barakallahu fikum. Allah menciptakan oksigen, udara segar, supaya barakallahu fikum kita bisa menghirup, bernafas dengan leluasa. Allah barakallahu fikum menyediakan perkara-perkara yang bisa tegak kehidupan seorang hamba. Semisal tempat tinggal, ya, berupa batu Allah persiapkan, berupa kayu, besi, tanah. Barakallahu fikum. Dengan itu semua juga manusia membuat kendaraan, membuat rumah, ya, pesawat terbang, kapal laut dan lain-lain. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah. Hidayah itu ada dua. Hidayatun ammah sama hidayatun khassah. Hidayah yang umum dan hidayah yang khusus. Hidayah yang umum ini adalah hidayah itu artinya petunjuk. Hidayah atau petunjuk yang umum maknanya adalah sebuah hidayah, sebuah petunjuk supaya makhluk tersebut bisa mempertahankan hidup. Misal Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah petunjuk kepada seekor lebah, bagaimana cara membuat sarang, bagaimana cara mencari makan, bagaimana cara mempertahankan hidup. Demikian pula kepada hewan-hewan yang lain.
kepada cicak misalkan, bagaimana cara cicak itu mengelabui musuh supaya seakan-akan dia kalah dengan memutuskan ekornya dan seterusnya. Barakallahu. Demikian pula manusia diberi hidayah umum. Terkadang ada yang pandai masalah bangunan tapi tidak pandai masalah kedokteran. Ada yang pandai masalah perbengkelan namun tidak pandai masalah kelistrikan. Itu hidayah umum. Hidayah umum ini Allah beri kepada orang kafir iya, orang mukmin iya. Sebagaimana kekayaan, kadang orang miskin, orang kafir lebih kaya daripada orang mukmin dan kadang sebaliknya. Tapi yang hidayah berupa hidayatun khosoh, hidayah yang bermakna khusus, ini hanyalah hidayah berupa iman dan amal soleh. Hanya Allah berikan kepada Allah yang Allah kehendaki dari kalangan orang-orang yang beriman, beramal soleh, orang-orang pilihan. Barakallahu. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-29 ini, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Maka dengan ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalilun. Ayat ini atau firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kepada kita ala annal asla fil asya'i al-ibahah wat taharah, bahwasanya hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah, boleh dinikmati, wat taharah, dan hukumnya suci. Hukum asal segala sesuatu itu halal dan suci. Kecuali ada dalil yang mengatakan ini haram, ada dalil yang mengatakan ini najis. Barakallahu fikum. Ada orang ya bajunya terkena batu. Misalkan dia berjalan di bukit ya atau di gua terkena batu. Duh, najis apa enggak? Banyak nodanya. Maka selama tidak ada dalil yang mengatakan kenajisan benda tersebut, maka suci. Barakallahu fikum. Maka perkara-perkara yang najis sudah jelas ya dalam Al-Qur'an maupun hadis. Ya, yang najis yang keluar dari manusia. Apa saja Abu Raihan? Yang pertama, air kencing manusia. Terus kotoran manusia. Terus sudah air madhi dan air wadhi. Apa bedanya madhi dan wadhi? Murojaah ini. Imam, air madhi itu apa? Insya Allah paham, cuman harus bisa menjelaskan. Nah, bisa. Air madhi adalah air cairan bening, putih, kental, bening ya. Kalau air mani itu kuning. Air madhi itu putih, bening, lengket, yang keluar seringnya dikarenakan syahwat, ada syahwat yang memuncak atau ada syahwat, maka itu najis. Kemudian air wadhi. Air wadhi itu apa? Pak Gunadi. Air yang putih terus yang keluar bersama penting. Nah, barakallahu. Air yang kental ya, kadang agak bening, yang keluar di sisa-sisa setelah orang buang air kecil.
maka itu najis. Adapun air mani, pendapat yang rajih adalah suci. Dan dari air manilah kita diciptakan. Adapun Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Kemudian darah haid najis. Kalau darah istihadah itu tidak najis. Ya, karena seperti darah segar. Namun kalau sering keluar, barakallahu, maka seperti itu hanya dicuci saja dan tidak membatalkan sholatnya. Barakallahu. Kalau darah nifas, semisal dengan darah haid, ya, barakallahu. Baik. Hukum asal segala sesuatu itu suci, kecuali ada yang menganggap najis. Ada dalil yang menyatakan itu najis, seperti air liur anjing, ya, kotoran hewan yang tidak boleh dimakan. Ini walaupun ada khilaf dan lain-lain. Demikian pula hukum asal segala sesuatu itu halal, kecuali ada dalil yang menyatakan haram. Barakallahu. Yang mengatakan haram kadang nasnya berupa lafaz menjijikkan. Ada yang berupa barakallahu menyerupai atau kebiasaan orang kafir. Nah, maka seperti itu haram. Atau jelas-jelas langsung dijelaskan bahwasanya itu haram atau najis. Barakallahu. Jadi hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah untuk dikonsumsi dan suci hukumnya. Barakallahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat." Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian, yang telah menyediakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini, semuanya, yakni barakallahu allati tantafi'una biha minan ni'am, segala sesuatu dari kenikmatan yang bisa kalian ambil manfaatnya. Kemudian tsummastawa ilas sama, setelah Allah menciptakan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala bermaksud, ya, menciptakan langit. Fasawwahunna sab'a samawat, lalu Allah menyempurnakan penciptaan langit menjadi 7 langit. Barakallahu, 7 tingkat. Lafaz istawa itu ada beberapa makna. Kalau lafaz istawa fi'il madhi dengan lafaz istawa tanpa ada tambahan huruf setelah istawa, maka maknanya adalah al-kamal wat tamam, sempurna. Maknanya sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walamma balagha ashuddahu wastawa." Dan tatkala dia telah mencapai umur yang telah sempurna. Ini makna yang pertama, istawa, kalau tidak ada embel-embel huruf setelahnya, entah itu ila atau ala, maka maknanya sempurna. Barakallahu. Makna yang kedua, kalau lafaz istawa diikuti dengan, ya, barakallahu, huruf ala di muta'addi, diikuti dengan huruf ala, maka maknanya beristiwa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, atau tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa ini kalau secara bahasa Indonesia, maka kita jangan menerjemahkan dengan bersemayam. Ya, ini yang dinasihatkan oleh ustadz-ustadz kita.
dan ulama kita. Jangan diterjemahkan dengan Allah bersemayam di atas arsy, tapi langsung istiwa. Barakallahu. Kemudian makna yang ketiga adalah bermakna qasada, bermaksud, berniat, menginginkan, berkehendak. Apabila istawa diikuti dengan huruf ila, seperti pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat ke-29 yang sedang kita bahas ini. Allah menyatakan tsummastawa ilas samai. Kemudian Allah bermaksud, berniat untuk menciptakan langit-langit. Fasawwahunna, kemudian Allah menyempurnakan penciptaan tersebut, sab'a samawat, menjadi 7 langit. Bukan maknanya kemudian Allah beristiwa di atas langit, karena itu ilah. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kita meyakini bahwasanya langit itu memiliki 7 tingkatan. Di atas langit yang ke-7 itu ada samudra, ada air. Dan di atas air itu ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah di atas arsy tersebut. Arsy merupakan makhluk Allah yang paling besar. Barakallahu fikum. Makhluk Allah yang paling besar. Dan barakallahu fikum, antara langit satu itu langit yang kita lihat, ke langit yang kedua itu perjalanannya sekitar kurang lebih 500 tahun perjalanan. Barakallahu fikum. Adapun bulan yang ada di langit, barakallahu fikum, itu kita belum tahu berapa jaraknya antara bumi dengan bulan. Yang jelas tidak ada satupun orang yang pernah sampai ke bulan. Ya, yang mengatakan ada yang pernah sampai ke bulan, ya, itu bohong. Apa katanya pertama? Neil Armstrong. Ya. Nah, itu bohong, ya. Itu kebohongan yang dibuat-buat oleh orang Amerika dan didustakan oleh orang Rusia itu sendiri. Ya, barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan di langit-langit yang ada, ya, di antara langit-langit yang ada itu ada nabi. Seorang nabi yang mana jasad dan rohnya masih utuh. Nabi siapa, Pak Yudi? Nabi Isa. Nabi siapa? Nabi Idris. Nabi Isa alaihissalam. Maaf. Ya, barakallahu. Kalau dalam hadis wa a'lam bisawab, yang kita tahu Nabi Isa alaihissalam berada di langit yang kedua. Dan nanti akan Allah turunkan menjelang barakallahu keluarnya Dajjal, ya, Al-Kadzdzab. Barakallahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa huwa bikulli syai'in alim. Setelah Allah menjelaskan, menyebutkan bahwasanya Allah yang telah menciptakan bumi dan segala isinya, dan itulah Allah Subhanahu wa taala, dengan itulah Allah menyediakan untuk seluruh manusia, untuk kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan telah menciptakan langit-langit yang ada dan menyempurnakan menjadi 7 langit. Kemudian Allah mengatakan wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu, baik yang nampak maupun tidak nampak, yang sudah terucap maupun belum terucap. Yang belum terucap saja diketahui, apalagi yang telah terucap. Dan pengetahuan Allah berbeda dengan makhluknya.
Kalau makhluknya itu tahu, barakallahu fikum, itu tentunya terbatas. Terkadang dengan bantuan orang lain, ya. Dan terkadang hanya sebatas penglihatan dia. Kalau tidak bisa dia lihat, maka dia tidak mengetahui. Itu manusia atau jin. Berbeda dengan kita. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka wa huwa bikulli syai'in alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Oleh karena itu, barakallahu fikum, pengetahuan Allah ini mencakup pengetahuannya terhadap segala makhluk. Oleh karena itu, di antara makna ma'iyah kebersamaan Allah, pengetahuan Allah itu disebut dengan pengetahuan yang umum. Misalkan barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa ma'akum ainama kuntum." Dan Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kebersamaan Allah ini bukan dengan zatnya, namun dengan ilmunya. Pengetahuan Allah meliputi mereka semua. Ya, meliputi mereka semua. Apa yang dilakukan kita semua orang mukmin, apa yang dilakukan oleh orang kafir, yang nampak maupun tersembunyi, Allah tahu. Yang direncanakan, Allah juga tahu. Maka kalau kita menemukan sebuah ayat dengan lafaz ma'a, Allah bersama kalian, maka itu ada dua makna, ya. Terkadang ma'iyah kebersamaan hanya pada ilmunya saja, pengetahuannya saja, kekuasaannya saja, dan ini kebersamaan mencakup kepada seluruh makhluk. Allah mengetahui gerak-gerik orang beriman, Allah mengetahui gerak-gerik orang kafir, jin dan juga hewan-hewan yang ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan barakallahu fikum di dalam surat Al-An'am ayat ke-59, Allah tahu ya berapa daun yang gugur setiap harinya, yang kering maupun yang basahnya. Dari sejak dulu daun-daun tanaman-tanaman diciptakan sampai akhir zaman, Allah tahu jumlahnya. Dan Allah Maha tahu apa yang ada di bawah dasar laut walaupun mengalami 4 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan awan, kegelapan hujan, dan kegelapan dasar laut. Allah tahu apa yang ada di dasar laut. Kita buang kunci, ya, kunci mobil kita, ya, yang BMW itu kita buang. Misalkan tidak punya mobil, kita nyelam di kedalaman membutuhkan senter, itu masih mencari-cari, mereka-reka. Allah tahu di mana letaknya. Apalagi perkara yang tidak berada dalam kegelapan. Ya, barakallahu fikum. Itulah zat yang kita sembah selama ini. Barakallahu fikum. Ya. Beda dengan makhluknya. Adapun dukun itu melalui perantara jin. Ya, sudah pernah saya ceritakan ya tentang dukun. Kenapa kok tahu? Ya. Barakallahu fikum. Dukun-dukun itu ketika ada di rumahnya, khodam-khodamnya, pembantu-pembantunya dari kalangan jin itu ditebar. Kamu tugasnya di gang delima, kamu di gang apel, kamu di gang ini. Nanti kalau ada yang datang, tanya. Tanyanya bagaimana? Tanyanya, jin tersebut menanyakan kepada jin korin. Jin korin itu jin yang mengiringi setiap orang. Setiap kita, mukmin atau kafir, ada jinnya. Ya, Rehan ya, jangan takut ya. Tidak menampakkan diri. Ada jinnya. Nah, Ustadz juga ada, sama semuanya. Ya. Jinnya kafir. Nah, jin yang diutus oleh dukun-dukun ini bertanya kepada jin yang ada di orang-orang tersebut. Ini mau kemana tuanmu? Oh, dia mau ketemu Pak Yai, Pak Ustadz.
Pak ini, padahal dukun. Mau tanya tentang apa? Katanya barangnya hilang. Apa? Uang. Iya uang. Berapa? Segini-gini. Nah, sebelum nyampe, jinnya udah nyampe ke dukun, diceritain begini. Baru masuk, assalamualaikum. Dukunnya ucapkan waalaikumsalam. Ya, munafik. Baru ditanya, kamu kesini mau mencari barang hilang, mau menanyakan barang hilang, ya? Nah, jumlahnya sekian ya. Duh, kok tahu? Wah, memang benar-benar normal. Benar-benar pinter nih Pak Ustadz ini, Pak Yai. Zaman sekarang ini barakallahu dukun-dukun itu labelnya Ustadz atau Kiai banyak. Ya. Apakah jin ini juga mengetahui perkara gaib? Tidak tahu, karena dia nanya kepada jin yang ada di orang tersebut yang mengiringinya. Demikianlah, beda. Oleh karena itu, alimul ghaib, yang mengetahui perkaranya gaib hanya Allah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Jin. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak menceritakan perkara yang gaib kepada seorang pun, illa manir tadomir rasulin, kecuali hanya kepada para rasul yang Allah beritahu. Karena mereka telah Allah ridhoi, besok terjadi hari kiamat. Sebelum hari kiamat terjadi peristiwa ini demi peristiwa. Besok akan terjadi ini dan itu. Maka Nabi kita menceritakan dan terjadi, itu wahyu dari Allah. Ya. Hukum asal manusia termasuk Nabi kita tidak mengetahui perkara gaib. Maka barakallahu kebersamaan Allah itu ada dua. Kebersamaan secara umum, yakni kebersamaan secara ilmunya. Kekuasaan Allah mencakup segala sesuatu, yang mukmin dan yang kafir. Dan kebersamaan secara khusus ini hanya kepada orang-orang yang beriman. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama di sini bagaimana maksudnya? Bukan kemudian kalau kepada orang kafir secara zatnya Allah tidak menyatu, tapi kepada orang yang sabar, orang mukmin menyatu. Bukan demikian. Kebersamaan kepada orang beriman, orang beramal soleh, orang yang sabar itu adalah maknanya at-ta'yid wan nasr. Allah akan mengokohkan dia supaya istiqomah, menyabarkan dia, menguatkan dia, menolong dia. Nah, kebersamaan Allah yang sifatnya khusus ini yang belum tentu kita dapatkan. Kalau kebersamaan secara umum sudah jelas, segala sesuatu termasuk kita telah Allah ketahui. Oleh karena itu Allah mengatakan wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Ya, barakallahu. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini juga diambil faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Alim, Maha Mengetahui. Setiap nama-nama Allah terkandung padanya sifat. Allah memiliki nama Al-Alim, maknanya Maha Mengetahui. Al-Ilmu, Dzul Ilmi, orang atau zat yang berilmu. Namun ilmunya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala berbeda. Ya. Kalau Allah mencakup segala sesuatu, sangat luas, tanpa terbatas. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Basir, Maha melihat. Berarti Allah memiliki sifat bisa melihat. Namun penglihatan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya berbeda. Kalau kita bisa melihat hanya sebatas apa yang kita bisa lihat. Kalau sudah tertutupi tembok atau hujan atau asap, kita tidak bisa menembusnya. Namun Allah Maha melihat, bisa menembus itu semuanya. Barakallahu. Dan Allah juga memiliki nama Ar-Razzaq, zat yang Maha memberi rezeki. Berarti Allah memiliki sifat pemberi rezeki.
memberikan rizki. Barakallahu. Seperti itu. Jadi semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala 99 nama bahkan lebih itu memiliki sifat-sifat. Ya, barakallahu. Walaupun Allah Subhanahu wa taala ada satu namun memiliki banyak nama. Ya, memiliki banyak nama dan sifat-sifat yang mulia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sifat Allah tidak boleh disamakan dengan makhluknya dan tidak boleh ditiadakan dan tidak boleh ditanyakan bagaimana dan bagaimananya. Ya, barakallahu. Seperti kita meyakini Allah memiliki tangan, maka kita tidak boleh bertanya tangan Allah seperti apa, atau bahkan menyerupakan tangan Allah dengan makhluknya, bentuknya seperti makhluknya, tidak boleh. Maka kita harus beriman. Barakallahu. Ya, harus beriman. Beriman apa adanya. Meyakini barakallahu ayat-ayat dan hadis-hadis tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Disebutkan dalam tafsir wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah yang Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Fa ilmuhu subhanahu muhitun bi jami'i ma khalaqa. Maka ilmunya yang Allah Maha suci mencakup segala sesuatu yang telah Allah ciptakan. Ya. Oleh karena itu, barakallahu, ketika terjadi peperangan kaum muslimin dan orang-orang kafir, kita kan tidak tahu apa yang direncanakan oleh orang-orang kafir, bagaimana taktiknya, ya, di mana saja letak-letak ranjaunya misalkan. Sementara Allah Maha tahu, kita memohon kepada Allah dengan menyebut, ya Allah, sesungguhnya Engkau Al-Alim, Maha mengetahui segala sesuatu. Sebutkan, ya, berilah kami kekuatan, ya, tunjukkan kepada kami kelemahan mereka, dan seterusnya. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, sebagai orang yang beriman, kita harus ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguasakan dunia ini untuk kita, tujuannya adalah sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan seperti orang asing yang akan kembali meninggalkan dunia, kembali ke akhirat, kampung akhirat, atau seakan-akan penyeberang jalan. Ya, hanya nyebrang. Ya, kita di dunia ini akan kita tinggalkan, nyebrang saja, singgah sementara. Ya, barakallahu. Dan negeri akhirat yang pertama adalah alam kubur. Kalau di alam kubur itu, barakallahu, kita lulus ujian dengan pertanyaan para malaikat atau malaikat, barakallahu, mungkar dan nakir. Ya, marrabbuka, siapa Rabbmu, wa madinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, siapa nabimu. Lulus, dan bukan mulut yang berbicara. Mulut ditutup, namun yang berbicara ya tangan, rambut, mata, telinga, kulit. Kalau lulus, maka itulah awal kebahagiaan. Kalau tidak lulus, barakallahu fikum, na'udzubillah min dzalik. Wallahu ta'ala bissawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu wa hadakumullah barakallahu. Ya.